Salam sehat, sukses sejahtera untuk Anda, sahabat bisnis tip-tip. Perkenalkan, saya Coach Margeti Herwin. Dalam video ini, saya akan memberikan tip bagaimana Anda bisa membangun bisnis Anda kembali dalam 90 hari. Video ini terdiri dari 2 series. Yang pertama adalah bagaimana Anda membuat yang namanya struktur bisnis untuk Anda bisa melakukan restrukturisasi kembali agar Anda bisa menghadapi bisnis Anda ke depan dengan jauh lebih baik. Seri keduanya, video ini akan membantu Anda untuk bisa membangun bisnis secara terstruktur dan tersistem. Saya mulai dengan yang pertama. Ya, membangun bisnis ya bukan sekedar hanya Anda lakukan hal-hal yang sama setiap waktu. Anda baru melewati yang namanya kondisi pandemi. Selama 2 tahun pandemi, bahkan ada yang berimpact atau berimbas sampai sekarang, bisnisnya susah untuk kembali seperti semula. Di dalam tips saya di video ini, saya akan ceritakan bagaimana Anda harus mengantisipasinya. Ya, perkenalkan dulu ya di layar sebelah ini saya jelaskan tentang diri saya. Saya adalah Margeti Herwin. Anda bisa panggil saya Coach Keti. Saya adalah seorang bisnis dan eksekutif coach. Saya juga NLP coach yang saya dapat dari beberapa Certified International Coach Federation yang saya ikuti. Sampai hari ini, alhamdulillah saya sudah 14 tahun ya menjalankan identitas saya sebagai seorang bisnis coach. Saya juga seorang strategizer, master trainer bisnis model dari Alexander Osterwalder yang selalu mendampingi para pebisnis untuk mereka bisa membuat bisnis modelnya dengan lebih baik dan lebih jelas untuk mereka bisa tumbuh menuju masa depan. Untuk pabrikasi, untuk jenis proses, saya juga seorang Green Belt Six Sigma ya, yang juga dapat membantu Anda untuk bisa membuat sistem struktur proses workflow kerja Anda lebih efisien dan efektif. Yang terakhir, saya juga seorang BNSP, instruktur utama untuk pengawas lembaga pelatihan. Jadi, apa yang saya share di materi video ini adalah hal yang benar-benar praktis. Karena nanti di akhir sesi, di akhir video ini, Anda akan dapat tools tentang bagaimana Anda membuat bisnis model buat bisnis Anda. Pastikan Anda mengikutinya utuh, karena banyak tips, banyak hal-hal yang baik, banyak pengalaman atau cerita saya untuk membuat Anda tumbuh dengan bisnis Anda agar Anda jauh lebih baik dari sebelum Anda menjalankan bisnis ini di era pandemi. Oke, saya mulai dengan poin pertama. Restrukturisasi bisnis. Apa yang namanya restrukturisasi bisnis? Kalau dalam bisnis, kita kenal Anda harus mempunyai sebuah organisasi structure, Anda harus punya struktur kerja, Anda punya pola bagaimana Anda menjalankan bisnis Anda, ya. Itu adalah fondasi yang perlu kuat Anda jalankan. Ada 8 tahapan penting yang akan saya ceritakan dari 2 video saya ini. Ini adalah video pertama. Ya, di video pertama ini saya akan sharing tentang bagaimana Anda menentukan tujuan usaha baru Anda. Ya, Anda bisa menentukan saat ini setelah pandemi saya akan melakukan bisnis saya seperti apa. Tujuannya seperti apa. Tim Anda juga harus tahu tujuan baru ini bagaimana mereka paham sehingga mereka bisa mencapainya dengan benar, ya, dengan target yang terukur. Yang kedua, bagaimana Anda menciptakan komunikasi positif di antara tim kerja. Ya, mungkin tim Anda sudah tidak sama lagi dengan sebelumnya. Tapi tim Anda ini adalah orang-orang yang saat ini bersama Anda. Orang-orang yang siap untuk mencapai target baru Anda, sehingga Anda bisa dengan cepat meraihnya. Yang ketiga, bagaimana Anda melakukan redesign bisnis model Anda. Ini adalah hal yang menarik, karena pada saat Anda tidak tahu apa-apa tentang bisnis Anda, tentu Anda tidak akan pernah tahu mana bagian-bagian yang perlu Anda antisipasi untuk menjadi lebih baik. Bisnis model ini telah banyak digunakan oleh bisnis-bisnis top. Juga beberapa klien saya menggunakan bisnis model sehingga bisa membuat bisnisnya naik level.
Yang mereka tadinya bisnis kelas UMKM, sekarang mereka jadi bisnis kelas menengah. Yang bisnis kelas menengah, dia bisa tumbuh untuk menjadi bisnis kelas atas, ya, bisnis kelas besar. Ya, sehingga mereka bisa punya cabang di mana-mana, karyawannya bertambah, omset mereka bertambah, bahkan mereka bisa sampai ekspor. Ini di video pertama. Video kedua, ya, yang bisa Anda miliki juga untuk bisa Anda simak, yaitu tentang bagaimana membangun bisnis secara go online, ya, bagaimana Anda mengkontrol arus kas, ya, tentu saya tidak bicara detail bagaimana Anda membuat arus kas Anda benar-benar jelas, tapi saya akan jelaskan tip-tipnya. Ya. Berikutnya bagaimana Anda mereview channel pemasaran, karena ini penting. Begitu Anda tidak mereview channel pemasaran mana yang tepat, tentu Anda akan salah membuat strategi, karena strategi marketing Anda, strategi pemasaran, strategi penjualan Anda berada di channel yang tepat, Anda akan dapetin segmen market atau pasar yang tepat. Yang ketujuh adalah tentang strategi penjualan dengan value. Kenapa strategi penjualan dengan value? Ingat, yang dibeli oleh pelanggan Anda adalah value. Dia miliki dalam bentuk produk atau jasa. Tapi yang dia bayar adalah value. Sahabat tip-tip. Jadi pastikan Anda mengikuti 8 step ini. Karena 8 tahapan penting restrukturisasi bisnis ini telah proven saya gunakan, saya jalankan untuk klien-klien saya yang berhasil survive di era pandemi. Dan mereka sekarang lebih baik dari masa sebelum pandemi. Saya mulai dengan tip yang pertama. Hal utama yang penting untuk dikembangkan untuk menghadapi kondisi masa depan yang Anda inginkan, ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana Anda selalu meningkatkan pola pikir dalam usaha Anda. Pola pikir pemimpinnya, pola pikir ownernya, pola pikir timnya, para manajernya, ya, yang bahasa kerennya kalau saya nyebutnya thinking, ya, ini pola pikir. Yang kedua, bagaimana Anda sebagai owner juga bisa mensepakati yang namanya pola diri. Apa pola diri? Pola diri adalah tentang being. Bagaimana nilai-nilai yang harus mereka punya, bagaimana sikap perilaku yang mewujudkan sifat-sifat inti yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan untuk bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari mereka. Bukan cuma kepada eksternal, tapi juga di internal perusahaan. Ini menjadi penting. Ya, saya ulangi, yang pertama thinking, yang kedua being. Yang ketiga, apa yang perlu Anda lihat dan perlu Anda kembangkan menuju masa depan? Doing, yaitu pola kerja. Pola pikir, pola diri, pola kerja. Thinking, being, doing. Kita kadang-kadang hanya memikirkan tentang proses aja, tentang doing aja di bisnis. Tapi ingat, siapa yang melakukan proses? Yang melakukan proses adalah people Anda. Ya, people Anda ini perlu memiliki nilai-nilai yang baik, memiliki perilaku yang baik, sifat yang sesuai dengan value company atau value perusahaan yang Anda punya untuk bisa menjadi panduan dalam menjalankan strategi perusahaan dengan benar. Ya. Yang ketiga adalah pentingnya value of company. Karena value of company ini yang menentukan bagaimana pelanggan Anda bisa benar-benar menjadi loyal karena dia merasa produk Anda atau jasa Anda sangat dibutuhkan oleh mereka dalam mereka menjalankan aktivitas maupun bisnis mereka ke depan juga. Jadi ingat teman-teman, sahabat tip-tip, pola pikir, pola diri, pola kerja, ini 3 hal utama yang harus benar-benar Anda antisipasi untuk Anda benar-benar bisa maju ke depan. Nah, pada saat Anda membuat struktur bisnis Anda ini, fondasi yang kuat, perhatikan 6 hal ini. 6 hal ini adalah hal-hal yang sangat penting, yang kadang-kadang kita lupakan dalam bisnis. Yang pertama, pastikan bisnis Anda terarah. Coach, yang dinamakan terarah itu seperti apa? Kadang-kadang banyak yang nanya saya seperti itu. Kalau kita mau ke satu tujuan, berarti kita tahu tujuan itu arahnya dengan jelas. Saya ingin jalan-jalan dengan keluarga saya katakan kepada mereka, saya sampaikan kepada mereka, kita ingin ke gunung. Tapi arah yang jelasnya gunung apa? Oh, saya mau ke Gunung Pangrango, Gunung Gede Pangrango. Berarti jelas, arahnya jelas, sehingga semua orang mempersiapkan kelengkapan, mempersiapkan perbekalan dengan cukup agar bisa sampai dengan
sampai di tujuan dengan selamat. Satu, bisnis harus terarah. Kalau Anda punya target omset, jelasin target omset itu. Kalau sudah dapat target omsetnya, terus bagaimana menuju target omset itu, jelaskan poin-poin turunannya. Poin-poin yang harus disiapkan yang hubungannya dengan arah. Ya, kalau naik mobil lewat jalan mana, nanti berhenti di mana, nanti mengisi perbekalan di mana, itu jelas. Itu yang dinamakan bisnis Anda terarah. Yang kedua, terkontrol. Ada bisnis yang terarah tapi nggak terkontrol. Sehingga Anda lupa Anda sudah ada di posisi mana. Kita tahu tujuan kita jalan-jalan dengan keluarga mau ke Gunung Gede Pangrango, tapi kita lupa. Kita nggak punya alat kontrol bahan bakar mobil, kita tidak punya alat kontrol untuk mengetahui perbekalan yang cukup untuk menuju kepada tujuan. Ini berbahaya. Anda tahu arah tapi Anda nggak punya kontrol. Di bisnis juga seperti itu. Kontrol bisnis yang tepat ya adalah kontrol yang Anda punya untuk semua bagian yang menjamin Anda cepat mencapai arah tersebut, mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi sangat penting kontrol. Kalau di dalam bisnis itu ada kontrol keuangan, ya, Anda harus bisa mengkontrol bagaimana strategi sales marketing Anda mendapatkan customer. Anda harus mempunyai alat kontrol bagaimana operational itu efisien dan efektif. Sehingga Anda tahu tahapan, step, pola ya dalam menjalankan bisnis, ya itu semua harus terkontrol. Yang ketiga, bagaimana Anda kontrol terhadap development, perkembangan. Perkembangan people-nya, perkembangan bisnis prosesnya, perkembangan mungkin kepada pelayanan. Ini menjadi penting. Jadi kata-kata terkontrol ini banyak yang harus Anda perhatikan. Yang nanti Anda akan paham, Anda bisa jalankan ya dengan beberapa tip-tip yang saya sampaikan di video saya ini. Yang ketiga, saya ulang, yang pertama terarah, terkontrol, yang ketiga adalah terstruktur. Terstruktur ini ada pola, ada sebuah tahapan, ya sehingga kita bilang terstruktur. Ada bisnis terarah, terkontrol, tapi tidak terstruktur. Nggak jelas mana duluan yang dilakukan, apa yang akan dilakukan setelah tahapan 1, apa yang dilakukan setelah tahapan 2. Makanya pastikan Anda memiliki bisnis yang terstruktur. Ada struktur tentang tanggung jawab dalam bentuk organisasi structure. Ada struktur terhadap pola kerja. Anda tahu mana step by step pola kerja yang harus dijalankan. Bisa dalam apa? Ya, bisa dalam mungkin aturan perusahaan yang menjelaskan strukturnya, bisa dalam SOP yang mengatur strukturnya. Ini semua dalam upaya bisnis Anda terstruktur. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tersistem. Banyak yang tanya sama saya, Coach, bedanya terstruktur sama tersistem itu seperti apa? Kalau struktur itu ada tahapan, ada pola. Kalau tersistem itu ada media. Anda memiliki sistem keuangan, berarti jelas media keuangannya menggunakan sistem ini, menggunakan media ini, ya, sehingga medianya jelas. Sistem digital marketingnya online seperti apa? Oke, apa media yang Anda gunakan? Apa sistem yang membuat orang itu semua tahu dan bisa melihat setiap waktu dalam sistem yang sama? Anda nggak bisa punya banyak sistem, masing-masing orang punya sistemnya sendiri dalam bisnis yang dijalankan. Itu akan membuat bisnis Anda tidak akan kemana-mana. Yang kelima, ya, yang pertama terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem. Yang kelima, terukur. Anda nggak bisa hanya cepat mencapai tujuan, tapi Anda nggak punya alat ukurnya. Ya, ada yang tanya lagi, Coach, bedanya kontrol sama ukuran tuh apa? Kontrol itu mana bagian-bagian yang harus Anda kontrol. Terukur itu Anda punya angka yang Anda tetapkan. Untuk bisa kontrol itu punya ukuran. Ada orang cuma punya alat kontrol tapi nggak ngerti bacanya, sehingga nggak ngerti bagaimana ukurannya. Yang keenam adalah konsisten. Jadi bisnis Anda harus terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur. Yang terakhir, konsisten dijalankan. Nah, ini adalah hal utama yang harus Anda pahami untuk Anda bisa merestrukturisasi bisnis Anda. Kita lanjut ke materi berikutnya. Hal utama dalam melakukan ya restrukturisasi bisnis untuk menuju masa depan yang lebih baik adalah satu,
tentukan tujuan usaha baru. Coach, kenapa perlu, Coach? Kita menentukan tujuan baru dalam bisnis, Coach. Kalau Anda tidak menentukan tujuan yang baru, tim Anda masih merasa bahwa Anda menuju kepada tujuan yang lama yang sudah tidak relevan. Kita harus jelaskan lagi. Jangan kita berpikir bahwa harusnya mereka tahu. Kita berpersepsi harusnya mereka paham, Coach, karena mereka sudah lama dengan saya. Ini bahasa yang bahaya. Bahasa seorang owner atau seorang pimpinan yang membuat ambigu terjadi di bisnis. Kita nggak bisa berandai-andai bahwa sesuatu yang kita lakukan anak buah kita pasti tahu. Ini hal yang berbahaya. Brief mereka, meeting dengan mereka. Lakukanlah diskusi atau brainstorming agar mereka paham apa yang mereka harus pahami jelas dalam melakukan pekerjaan mereka. Dalam menentukan tujuan usaha baru ini kita bisa lihat apa saja sih, ya bisa tentang omset, bisa keuntungan yang Anda targetkan baru gitu ya, segmen pasar, channel pemasaran yang baru ya. Nilai-nilai usaha yang Anda bangun untuk Anda benar-benar paham bahwa pelanggan Anda akan dapat apa dari Anda. Sehingga mereka juga mengerti nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mereka butuhkan, kita bisa sediakan. Jumlah pelanggan, ya, rata-rata penjualan yang harus kita targetkan, dan fokus pelayanan seperti apa, itu perlu terjabarkan atau terjelaskan dengan baik. Ya, ini menjadi penting. Coach, bisa nggak kita pakai tujuan kita yang lama, yang masih relevan? Bisa, tapi Anda harus declare bahwa itu menjadi tujuan baru Anda. Agar apa? Agar semua tim Anda paham bagaimana mereka mencapainya. Sehingga bisnis yang terjadi dari 6 bagian tadi benar-benar terjadi. Ya, ini adalah hal yang saya sering temui. Ya, sebagai contoh, saya mendampingi sebuah perusahaan klien saya yang saya tanya, apa target besar Anda dalam Anda menjalankan bisnis? Dia bilang, ya kita mau untung, Coach. Kita mau omset kita naik. Itu kondisi, bukan target. Kalau mau naik, berapa nilainya? Kalau mau tumbuh, berapa persen pertumbuhannya? Dengan pertumbuhan yang berapa persen itu, apa checklist yang harus dilakukan? Semuanya jelas. Sehingga tujuan baru itu clear, sehingga semua bisa menuju kepada tujuan tersebut dengan pengalaman, dengan ilmu mereka masing-masing. Ya, ini salah satu contoh bahwa kalau Anda tidak jelas di atas, tim Anda di bawah tidak akan clear untuk melakukan dan menjalankannya. Apa saja, Coach, yang kita harus siapkan supaya arah itu terlihat dengan jelas? 1, tentukan big goals. Big goals itu sifatnya kualitas. Big goals itu sifatnya sangat luas. Ya, Anda bisa mencapai big goals ini dengan menurunkannya kepada beberapa smart goals. Smart goal apa, Coach? Smart goal itu adalah satu goals yang spesifik, measurable, terukur, achievable, bisa dicapai. Result oriented, ada target result yang jelas. Time, ada waktunya. Jadi big goals Anda harus Anda turunkan menjadi angka yang jelas, yang sifatnya lebih spesifik. Ya, sehingga satu big goals bisa dicapai dengan Anda membaginya beberapa smart goal yang harus dicapai dulu, agar big goals tercapai. Itu cara bagaimana Anda menentukan arah tujuan, sehingga declare, sehingga Anda breakdown kepada tim Anda dengan jelas. Big goal dan smart goal sudah Anda dapat. Pertanyaannya sekarang, apa strateginya? Satu smart goal bisa dicapai dengan beberapa strategi. Jadi satu big goal, beberapa smart goal. Satu smart goal terdiri dari beberapa strategi. Anda mau lakukan strategi apa aja untuk mencapai smart goal itu? Coach, strategi itu yang seperti apa? Strategi misalnya Anda menggunakan digital marketing. Digital marketing adalah strategi. Anda membuat promosi. Promosi apa? Promosi harga spesial kah? Ya, misalnya paket bundling, itu strategi. Ya, Anda membuat strategi bahwa tayangkan promo di pagi hari, itu strategi. Anda berpartner dengan kolega bisnis Anda, itu strategi. Tapi banyak pebisnis yang tidak bisa membedakan antara smart goal dengan strategi. Ditanya smart goal, dia katakan strategi. Ditanya strategi, dia jelaskan smart goal. Jadi ini yang kadang-kadang membuat Anda sendiri tidak clear, ya, membagi antara big goal, smart goal, dan strategi, sehingga itu akan susah dicapai. Karena semuanya dalam kondisi nggak jelas.
Big goal, smart goal, strategi. Nah, bagaimana menjalankan strategi? Ada yang namanya action step. Ini sebuah mapping. Jadi kalau Anda membuat sebuah target besar perusahaan, mappinglah big goals-nya, smart goal-nya, strateginya, action step-nya. Simple. Coach, bagaimana supaya anak buah saya, tim saya jelas membuatnya? Jawaban yang jelas didapat dari pertanyaan yang jelas. Kalau Anda bertanyanya jelas, menuju tujuan yang jelas, tim Anda akan menjawab dengan jelas. Ini poin utamanya. Pastikan Anda benar-benar menurunkannya dan benar-benar jelas untuk mendapatkannya. Poin kedua, tadi tujuan baru usaha tentukan. Sekarang ciptakan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif seperti apa? Ya, dalam Anda menjalankan bisnis perusahaan, tim Anda harus jelas blueprint usaha itu seperti apa. Visi, misi, culture, goal, action plan, rules of the game, aturan main yang Anda punya, KPI, ya, Key Performance Indicator, dan juga penanggung jawabnya harus jelas. Kelihatan di slide sebelah, ya di slide di samping saya ini, ya, Anda harus bisa menurunkan visi Anda menjadi misi. Di mana setiap misi ada beberapa goals, ya, dan beberapa goals ini tadi action step atau action plan-nya bisa Anda buat. Dan visi bisa dicapai jika Anda punya culture, ya, yang terdiri dari 3 bagian, ya, untuk membuat frame panduan untuk mencapai visi. Ada culture, ada attitude, ada personality. Attitude itu adalah perilaku dari pegawai yang bekerja. Kalau personality ini kepribadian mereka. 3 ini menjamin bagaimana culture itu bisa diterapkan di perusahaan Anda. Yang berikutnya, jangan lupa membuat yang namanya rules of the game, aturan main. Aturan main ini kondisinya sangat dinamis, ya, selalu berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Apa aja? Oh, SOP, mungkin setiap periode waktu tertentu dicek, ya, jangan berubah setiap waktu. Ya, mungkin SOP itu 1 tahun kita buat, kita evaluasi per 3 bulan, kalau memang ternyata harus disesuaikan, sesuaikan. Ada lagi job desk, sesuai dengan target kerja dan fungsi kerja seseorang. Ya, udah gitu juga tentang bagaimana Anda mengatur perencanaan keuangannya dalam aturan main yang jelas. Ya, juga marketing sales strategi yang Anda atur. Jadi rules of the game dalam bisnis pun perlu dikomunikasikan dengan baik. Yang berikutnya tentang KPI. KPI bagi Anda mungkin menyebutnya Key Performance Indicator. Tapi saya mengartikan KPI ini dari 3 bagian yang perlu Anda sosialisasikan dan komunikasikan. Yaitu tentang bagaimana knowledge Anda paham, Anda bisa tahu anak buah Anda, tim Anda itu sampai tidak knowledge-nya, pengetahuannya. Yang kedua tentang passion mereka dalam melanjutkan pekerjaan. Yang ketiga intention. Tujuan utama dia dalam bekerja itu apa? Itu harus Anda tahu. Sehingga KPI ini bisa mengukur perilaku. Kita lihat di bagian kiri, ya, yang bertugas untuk menetapkan visi adalah owner, shareholders. Sehingga visi ini bisa diturunkan menjadi misi yang menjadi tanggung jawab CEO, GM, atau presidir perusahaan Anda. Sehingga dalam menjalankan misi ini bisa dibagi dalam beberapa goals yang setiap departemen itu dikepalai oleh manajer. Ada financial goals, ada sales marketing goals, ada yang namanya operational goals, bahkan development goals. Baru tim ini terdiri dari individu, ya, individu inilah yang menjalankan action plan tadi dan diukur perilaku KPI-nya. Jadi komunikasikan hal ini untuk Anda benar-benar mencapai target Anda. Poin ketiga, dan ini yang terakhir dari video series ini, yang akan Anda latih, yang akan Anda praktekkan adalah tentang membuat bisnis model. Ya, membuat bisnis model itu menjadi satu bagian yang sangat utama, sehingga Anda benar-benar clear terhadap bisnis Anda. Ya, 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat bisnis model adalah ini. Tentang value, tentang people, tentang proses. Pastikan ketiga hal ini Anda pahami dulu, Anda benar-benar jelas di bisnis Anda, baru Anda bisa bikin bisnis model perusahaan Anda. Kalau Anda belum punya ketiga ini, bentuk dulu, siapkan dulu. Ya. Nah, ini bisnis model yang umum yang mungkin saya rasa sebagian dari Anda sudah pernah buat, tapi di video tip ini, ya, saya akan jelaskan tahapan dalam Anda membuatnya.
Di layar Anda ada bisnis model, nanti tutorialnya di akhir video akan dijelaskan lebih detail, ya. Tapi di penjelasan saya jelaskan tahapan-tahapan simpelnya aja. Yang pertama, tentukan customer segment. Ya, segmen apa saja yang benar-benar menjadi target market Anda. Nggak usah semuanya, yang utama. Karena yang utama Anda dapat, yang lainnya mengikuti. Yang kedua, lihat urutannya, saya kasih nomor. 2, tentukan value proposition. Nilai-nilai yang dibutuhkan oleh pelanggan Anda yang bisa Anda sediakan di bisnis Anda, sehingga bisnis Anda menjadi blue ocean. Bukan value yang umum saja, yang membuat Anda masuk ke red ocean, membuat Anda fight terhadap harga yang bersaing. Itu yang akan membuat Anda berantakan di dalam bisnis. Yang ketiga adalah tentang channel. Channel marketing apa? Channel pemasaran apa yang saat ini utama sehingga pelanggan Anda bisa mendapatkan value proposition Anda lewat channel yang tepat yang Anda buat atau Anda ciptakan atau Anda tentukan. Yang keempat, customer relationship. Poin 4 ini bukan Anda tulis tentang strateginya, tapi siapa atau apa yang membantu bisnis Anda menghubungkan antara perusahaan Anda kepada customer segment Anda secara lancar. Ya, dia adalah customer relationship. Ya, ini nomor 4. Nomor 5, perhatikan revenue stream. Ya, revenue model di mana Anda akan tahu dari mana sumber masuk pendapatan Anda. Contohnya restoran itu bisa Anda buat revenue stream-nya pendapatan dari makanan, pendapatan dari penjualan minuman, pendapatan dari sewa tempat mungkin, pendapatan dari mungkin project-project atau event-event yang Anda lakukan. Itu jelas. Kenapa begitu, Coach? Karena strategi Anda beda revenue model akan berbeda strategi. Jangan Anda satukan. Satu strategi Anda berharap 4 income Anda ini terisi. Belum tentu. Karena segmennya bisa berbeda, strateginya Anda bisa lakukan dengan berbeda, sehingga Anda fokus untuk mengisi semua jalur-jalur pemasukan dengan maksimal. Nomor 6, key resource, sumber daya kunci. Ya, misalnya sumber daya kunci di perusahaan Anda adalah tentang bagaimana Anda mengelola sumber daya, mengelola permodalan, mengelola mungkin supplier bahan baku Anda, itu semuanya adalah key resource. Sumber daya utama. Atau Anda di bidang jasa, yaitu sumber dayanya tentang teknologinya. Ya, metodologinya. Seperti saya seorang coach, resource saya adalah tentang metodologi coaching yang saya perlu pelajari dan saya perlu inovasi terus. Develop terus supaya saya bisa mendampingi klien agar klien bisnis saya mudah untuk menjalankan bisnisnya. Yang ketujuh tentang key activity. Aktivitas kunci untuk Anda benar-benar bisa melakukan aktivitas-aktivitas inti yang menjadi utama yang harus Anda ukur setiap waktu. Sehingga tim Anda tahu itulah hal yang tidak boleh diremehkan, itulah hal yang menjadi utama untuk terukur. Yang kedelapan tentang partnership. Ya, dengan siapa Anda berpartner di bisnis Anda, dengan siapa Anda membangun kontrak atau kerjasama yang sangat erat sehingga bisa menjalankan bisnis secara bersama dan menguntungkan bisnis Anda bersama. Yang kesembilan adalah tentang cost structure. Ini berguna bagi finance Anda untuk mengontrol mana struktur-struktur biaya yang perlu dipantau. Jadi bisnis model ini membantu Anda untuk Anda melihat bisnis dari satu kanvas model. Ya, Anda bisa melihat dari sisi finance, dari sisi sales marketing, dari sisi operational, ya, untuk Anda bisa tumbuh bisnisnya. Bisnis model tutorialnya akan Anda bisa simak setelah video saya ini, ya, beriringan, dan nanti Anda bisa download, ya, saya berikan materi filenya. Anda bisa buat bisnis modelnya karena ini adalah latihan yang bisa Anda lakukan dengan diri Anda, bisnis Anda dan tim Anda, ya. Saya berharap video ini akan sangat membantu Anda untuk Anda tumbuh, untuk Anda terarah, untuk Anda terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, dan konsisten. Video ini eksklusif di Tip-Tip, segera miliki, ya, dan segera untuk membeli series berikutnya, sehingga Anda bisa mengulang-ulang untuk mempelajari
ya materi tip-tip yang saya kasih untuk bisnis Anda tumbuh dan bisa menghadapi era pandemi dengan mudah. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Sukses buat Anda semua dan salam sejahtera untuk Anda semua. Come with me now. Come with me now. Yang berikutnya adalah bisnis model Canvas. Bagaimana Anda meredesign bisnis model Anda sehingga Anda paham bagaimana membuat bisnis model untuk diturunkan kepada strategi yang bisa diimplementation. Banyak yang telah tahu bisnis model tapi tidak paham bagaimana diturunkannya. Ada yang berapa yang tanya sama saya, Coach, saya sudah dapat bisnis model Canvas, trainingnya atau prakteknya, tapi sampai saat ini saya bingung bagaimana menurunkannya menjadi beberapa strategi yang sangat powerful di bisnis saya. Baik, saya jelaskan di sini. Anda bisa mulai dari value proposition atau customer segment dalam memulai menempelkan kanvasnya. Tapi sebaiknya perhatikan urutan saya menempelkan kanvas ini biar Anda juga mudah dalam menentukan strategi di bisnis Anda dan menentukan arah bisnis Anda. Ya, ini komputer store, ya, toko komputer. Dia punya segmen corporate, ya, pelajar mahasiswa, gamer, mass market. Nah, value-nya adalah service excellent yang dia mau berikan. One stop service, orang datang ke tokonya bisa dapat apapun yang mereka butuhkan. Ya, update teknologi, value-nya selalu update, tidak tertinggal oleh teknologi yang terbaru. Ya, juga memberikan garansi ya terhadap kualitas. Ya, apa channel yang dia tentukan? Mereka mempunyai channel marketing sosial media, website, store, ya, toko komputer dia merupakan channels. Nah, apa customer relationship? Customer relationship adalah satu tim, lembaga atau badan yang menjaga channel tetap jalan. Jadi bukan strategi customer relationship-nya, kita nggak bicara strategi di bisnis model Canvas ini. Di bisnis model Canvas ini kita masih bicara tentang kontekstual strategi besar, big goals besar untuk Anda benar-benar bisa nanti turunkannya menjadi yang lebih detail. Jadi store manager ini adalah salah satu strategi di customer relationship yang menjaga relationship terhadap customer, menjaga channel ini tetap jalan. Yang berikutnya adalah IT staff, dia yang memberikan konten-konten promosi, konten-konten berita atau konten-konten informasi di dalam website. Ya, nah yang berikutnya adalah tentang revenue stream. Dari mana uang masuk ke perusahaan Anda? Ya, kalau perusahaan Anda restoran, mungkin uang masuk dari makanan, minuman, atau penyewaan tempat. Tapi toko komputer ini menentukan bahwa uang masuknya dia menjualkan komputer package komputer. Yang kedua, dia menjualkan peralatan-peralatan komputer equipment. Yang berikutnya, dia juga memberikan pelayanan maintenance service, uang masuk dari maintenance service. Yang berikutnya adalah IT project, mungkin untuk perusahaan-perusahaan korporasi atau organisasi. Perhatikan, jika Anda membagi revenue stream ini berdasarkan bagian-bagian yang terpisah, Anda akan mudah untuk menentukan strateginya. Karena masing-masing strategi beda customer segment, beda produk, beda program, dan beda cara mempromosikannya. Jadi perhatikan hal ini karena ini akan berpengaruh sekali terhadap bisnis Anda. Oke, yang keenam, key resource. Ya, apa sumber daya dari komputer store ini? Ya, tentu supplier komputer yang mensuplai peralatan komputer kepada tokonya. Yang berikutnya apa? Ya, sumber daya manusia yang menginstall, yang menjual, yang mungkin melakukan packing atau mengirim barang, itu menjadi sumber daya yang perlu Anda perhatikan. Apalagi teknologi support, ya. Tanpa support orang, tanpa support supplier peralatan, Anda juga tidak belajar teknologi, akan sia-sia. Jadi selalu mengerti tentang teknologi terbaru. Apa key activity? Ya, mereka mempunyai key activity adalah hardware dan software setup di toko komputernya atau di program-program project yang mereka lakukan. Yang berikutnya apa? Mereka menjualan secara marketing online. Ya, ini menjadi key activity mereka. Ya, yang berikutnya adalah financing and purchasing, bagaimana menata keuangan, bagaimana mengatur cash flow, dan bagaimana membeli barang-barang yang memang sudah harus dibeli dari laporan stok yang mereka punya. Nah, partner, mereka berpartner sama IT konsultan. Dalam hal apa?
IT konsultan ini mereka berpartner untuk project-project IT ini mereka support peralatan komputernya, atau project-project pekerjaan mereka disupport terhadap instalasi-instalasi yang dimiliki oleh toko komputer tersebut. Nah, computer education ya, perusahaan pembelajaran atau training komputer itu juga merupakan partner mereka, sehingga mereka selalu mensponsori atau memberikan peralatan dengan biaya yang sangat efisien atau murah, sehingga mereka pasti dalam mendapatkan penjualan komputer di toko mereka. Yang berikutnya adalah kredit. Ini penting. Tidak semua orang bisa membeli secara cash. Tentu Anda, toko komputer ini bekerjasama dengan kredit institusi, itu membantu mereka untuk menjual unit komputernya dengan lebih banyak setiap waktu. Teknologi prinsipal. Apa teknologi prinsipal? Ya, mereka selalu membeli license atau membeli teknologi prinsip yang diciptakan dari luar atau dari dalam negeri untuk mereka mendapatkan hak menjual, mendapatkan hak untuk mengerjakannya atau menggandakan. Nah, yang terakhir di channel di 9, elemen ke-9 adalah tentang cost structure. Apa aja yang perlu dipantau, apa aja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, operational cost. Yang berikutnya adalah stock inventory. Ya, stock inventory ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah promotion cost, ya, biaya promosi, dan juga beberapa hal yang Anda perlukan dalam cost structure ini. Ini adalah tentang bisnis model yang bisa Anda buat. Ini tidak kaku, dia bisa fleksibel setiap waktu. Anda lihat kondisi per 3 bulan, apa yang perlu ditambahkan atau dikurangi, sehingga bisnis model ini akan membuat Anda lincah dalam kondisi bisnis yang tidak menentu seperti sekarang ini. Silakan nanti Anda praktekkan dengan tim Anda untuk bisnis model Canvas.